Halo Astropile, gimana kabar kalian nih? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya ya guys. Tiongkok memang dikenal mahir membuat apapun, termasuk menduplikasi sesuatu. Namun kali ini, negeri tersebut tidak meniru produk buatan negara lain. Tak tanggung-tanggung, Cina akan meluncurkan bulan tiruan atau artificial moon ke angkasa mulai 2021. Di masa mendatang, langit malam yang memayungi negara tersebut bisa jadi lebih terang dibanding malam di belahan bumi manapun. Ide fantastis ini dicetuskan agar pada malam hari, suasana jalan jadi lebih terang dan juga menghemat daya listrik untuk penerangan di malam hari. Para ilmuwan Tiongkok berencana menempatkan bulan artifisial ini di atas kota Chengdu yang terletak di Provinsi Sichuan. Permukaan benda angkasa raksasa ini nantinya akan merefleksikan atau memantulkan cahaya matahari ke bumi. Bulan buatan made in China ini akan ditempatkan pada ketinggian 500 km di atas permukaan bumi, di suatu area di luar angkasa bernama Low Earth Orbit atau LEO. Di area tersebut juga telah nangkring mahakarya umat manusia yang lain, yaitu International Space Station atau ISS yang diluncurkan pada tahun 1998. Nah, sebagai informasi nih guys, jarak antara bulan asli dengan bumi sekitar 380.000 km. Rencananya, bulan tiruan tersebut akan mirip cermin yang memantulkan cahaya matahari pada area seluas 50 km persegi atau area dengan diameter antara 10-80 km atau kira-kira seluas 2 kali kota Yogyakarta. Meskipun begitu, bulan tiruan ini akan memiliki intensitas cahaya yang diklaim 8 kali lebih terang dibandingkan cahaya pantulan dari bulan asli. Wu Chunfeng, kepala Tianfu New Area Science Society, mengatakan tingkat cahayanya dalam pandangan manusia sekitar 1/5 dari lampu penerangan jalan. Wu Chunfeng juga telah mengkalkulasi bahwa bulan tiruan ini dapat menghemat anggaran listrik kota Chengdu sekitar 1,2 miliar yuan atau 147 juta dolar atau sekitar 2,5 triliun. Bulan buatan diharapkan juga bisa menerangi tim penolong apabila terjadi mati listrik atau bencana alam. Jika proyek ini berjalan sukses, China akan mengirim lagi tambahan bulan buatan ke langit sebanyak 3 buah pada tahun 2022. Selain manfaatnya, tentu ada juga dampak negatifnya. Direktur di Institut Teknologi Harbin, yaitu Kang Weimin, mengatakan bahwa bulan palsu akan mirip dengan cahaya seperti senja dan seharusnya tidak mempengaruhi rutinitas hewan. Meskipun begitu, lebih banyak ilmuwan, terutama di luar Tiongkok, yang menyebut proyek ambisius ini jika benar terjadi akan berbahaya. Hal tersebut lantaran pancaran gelombang mikro atau laser yang ditembakkan oleh panel surya akan setara dengan cahaya matahari di siang hari, sehingga bisa mengganggu ekosistem. Nah, menurut John Berantin dari International Dark Sky Association, bulan tiruan ini akan berdampak pada peningkatan cahaya secara signifikan. Bulan tiruan ini akan menimbulkan masalah bagi penduduk Chengdu, yang kemudian tidak bisa mematikan cahaya yang tidak mereka inginkan. Sekaligus, masalah bagi populasi hewan dan tumbuhan di daerah terpapar cahaya. Banyak satwa yang mungkin instingnya akan mengatakan bahwa jika suasana begitu terang, maka itu adalah siang hari. Para ahli lain menyatakan bahwa bulan tiruan ini, jika benar beroperasi, akan mengganggu sektor lain, seperti dunia penerbangan dan transportasi lain. Tidak hanya itu, kita sebelumnya juga membahas mengenai matahari buatan Cina. Faktanya, matahari buatan Cina juga akan diluncurkan. Nah, pada dasarnya, matahari buatan ini adalah hasil reaksi nuklir dengan panas yang melebihi panas inti matahari. Matahari buatan ini dibuat untuk mendapatkan sumber energi bersih yang ramah lingkungan,
Sebab selama ini kehidupan modern mengandalkan energi karbon yang menimbulkan polusi. Namun tentu, karena terbuat dari bahan bakar nuklir, jika mengalami masalah, bisa saja matahari buatan Cina ini akan sangat berbahaya. Nah, perlu digarisbawahi nih guys, matahari buatan dari Cina ini tidak berbentuk seperti matahari, melainkan berupa penelitian eksperimen nuklir terbesar dan tercanggih di dunia. Nah, bisa juga disebut reaktor nuklir. Rencananya, matahari made in China ini bisa digunakan secara komersial pada tahun 2050 mendatang. Matahari bereaktor nuklir ini menggunakan medan magnet dan dipadukan dengan plasma panas, sehingga suhu yang dihasilkan mencapai lebih dari 150 juta derajat Celcius. Suhu tersebut 10 kali lebih panas dibandingkan dengan inti matahari, yang mencapai 15 juta derajat Celcius. Nah, proyek ini berhasil diselesaikan akhir 2019 dan terletak di Provinsi Sichuan Barat Daya. Reaktor ini menghasilkan panas dan tenaga yang dihasilkannya sangat besar, sehingga menghasilkan energi tanpa batas. Proyek yang dinamakan Madsun ini didasari pada cara kerja matahari dan bintang, yaitu menggunakan fusi hidrogen yang menciptakan energi panas. Cara ini diklaim akan menciptakan energi yang lebih bersih dan lebih aman daripada reaktor nuklir biasa. Sebab, fusi pada reaktor ini tidak menghasilkan limbah radioaktif dan mengurangi resiko kecelakaan atau pencurian bahan atom. Reaktor es bekerja dengan menggabungkan dua inti hidrogen. Ketika unsur kimia ini bergabung, akan tercipta energi panas yang luar biasa. Nah, proses ini dikenal dengan fusi nuklir dan berbeda dengan reaktor nuklir biasa yang hanya menerapkan fisi pembelahan di inti atom. Akan tetapi, ilmuwan percaya bahwa suhu yang sangat panas tersebut baru suhu minimal yang dibutuhkan jika mereka berniat untuk menciptakan reaktor nuklir mandiri. Dengan kata lain, masih ada tambahan berikutnya yang harus dilakukan tim ilmuwan untuk dapat mewujudkan sumber energi mutakhir yang mereka inginkan. China menggunakan struktur penyangga magnet superkonduktor dengan berat 20 ton yang dirakit di Prancis untuk mewujudkan proyek ini. Tantangan terbesar reaktor es ini adalah bertahan dari panas luar biasa dalam waktu yang lama untuk bisa menciptakan sumber energi secara praktikal. Matahari buatan ini adalah proyek besar yang melibatkan para ilmuwan dari 35 negara yang bertujuan untuk sumber energi baru menggunakan fusi nuklir. Untuk dapat mewujudkan proyek ini, China bekerja sama dengan sejumlah negara, antara lain Amerika Serikat, kemudian Uni Eropa, Rusia, Jepang, India, dan Korea Selatan. Jika fusi nuklir dapat dimanfaatkan dengan menggunakan metode energi rendah, itu dapat memungkinkan terciptanya energi bersih yang tidak terbatas. Nah, jika berhasil, China akan dapat memberikan bantuan besar kepada ITER, atau Reaktor Eksperimental Termonuklir Internasional. Kita berharap bulan dan matahari buatan yang diciptakan oleh China ini akan bermanfaat bagi kehidupan yang ada di bumi. Untuk dampak yang ditimbulkannya, kita juga berharap akan sangat minim. Karena ilmuwan pastinya sudah meriset mengenai dampak yang ditimbulkannya dan meminimalisir dampak tersebut. Nah, negara lain sudah berpikir sejauh itu guys. Bagaimana dengan negara kita? Silakan berpendapat di kolom komentar ya guys. Makasih udah setia belajar sama Mimin. Jika kalian suka video Mimin, jangan lupa like ya, kemudian share dan subscribe channel Ilmunesia. Makasih Astropile dan salam astronomi.